Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Hari ini berita terbaru nih dari Gary Neville yang menyarankan Frenkie de Jong untuk menempuh jalur hukum karena kasus penunggakan gaji. Sementara itu ada Lecce Gedang yang resmi memutus kontrak Witan Sulaiman. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama ada dari Sir Alex Ferguson yang dikabarkan turun tangan untuk mengatasi masalah Cristiano Ronaldo. Ngomong soal MU nih guys, mereka sudah resmi memperkenalkan Christian Eriksen, sementara Lisandro Martinez bakal menyusul. Manchester United nampaknya akan mati-matian mempertahankan Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson bahkan sampai harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah 3 pekan absen, Ronaldo terlihat sudah hadir di markas latihan Setan Merah hari ini. Namun Ronaldo nggak ikut berlatih karena sedang menyelesaikan masalahnya. Menurut laporan, Setan Merah meminta Ronaldo untuk bertahan di Old Trafford. Di sisi lain, kehadiran Sir Alex juga diharapkan bisa membuat Ronaldo luluh untuk bertahan. Christopher Galtier mempersiapkan skuad PSG dengan sebaik mungkin. Pelatih asal Prancis tersebut dikabarkan akan mendatangkan pemain anyar di musim panas ini. Hal ini baru bisa terwujud setelah Paris Saint-Germain menyelesaikan tur pramusim di Jepang. Nantinya Galtier akan berkomunikasi dengan sejumlah pemain incarannya. Masih belum diketahui pasti siapa pemain yang menjadi incaran Galtier. Di sisi lain, skuad Parisiens berencana mengurangi skuad dengan menjual para pemainnya. Juventus berencana mempermanenkan Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Sayang hal tersebut diprediksi bakal sulit. Seandainya gagal, Bianconeri mengincar 2 pemain lainnya. 2 pemain yang dimaksud yakni Anthony Martial dari Manchester United serta Timo Werner dari Chelsea. Akan tetapi Juventus diprediksi kesulitan memboyong Martial ke kota Turin. Sebab Setan Merah sendiri nggak berniat menjual sang pemain di musim panas ini. Sementara itu Juventus berharap kalau di musim ini mereka bisa menyelesaikan musim dengan baik. Manchester United resmi memperkenalkan Christian Eriksen sebagai rekrutan teranyar mereka. Saat itu Eriksen terlihat berpose dengan mengenakan jersey terbaru Setan Merah. Eriksen mengklaim kalau dirinya datang ke Manchester United bukan hanya sekedar logo dan nama besar, akan tetapi dia datang untuk bermain dan bekerja. Gak sendirian, Eriksen juga ditemani oleh Lisandro Martinez yang terlihat bersama di dalam mobil. Berikutnya Setan Merah juga akan memperkenalkan Martinez dalam waktu dekat ini. Newcastle United tertarik untuk merekrut Timo Werner yang sering diberitakan hengkang dari Chelsea. Sementara itu, ada Gary Neville yang menyarankan Frenkie de Jong menempuh jalur hukum atas kasus tunggakan gaji. Newcastle United dilaporkan tertarik merekrut Timo Werner dari Chelsea. Fabrizio Romano mengatakan kalau Werner berpeluang angkat koper dari Stamford Bridge di musim panas ini. Eddie Howe selaku pelatih The Magpies mengaku tertarik dengan jasa Werner. Sebab striker berusia 26 tahun asal Jerman ini bisa ditempatkan di berbagai posisi. Selain itu, kedatangan Werner juga diharapkan membuat skuad The Magpies semakin solid. Tottenham Hotspur resmi menunjuk Yaya Toure dan Jermain Defoe sebagai pelatih akademi mereka. Tugas ini sendiri jadi kali pertama Defoe sejak memutuskan pensiun di bulan Maret lalu. Menurut laporan Evening Standard, kedua pelatih itu diperkirakan akan mulai melatih di bulan depan. Keduanya mendapat wewenang untuk pembinaan tim kelompok umur. Sementara itu Defoe berharap kalau hal ini bisa jadi titik awal karirnya sebagai pelatih. Sebelumnya setelah pensiun, Defoe sempat menjadi komentator di Radio Talksport. Barcelona memiliki hutang sebesar 17 juta euro kepada Frenkie de Jong. Walaupun punya hutang segunung, Blaugrana justru merekrut banyak pemain di musim panas ini. Hal ini pun menarik perhatian dari legenda Manchester United yakni Gary Neville. Pandit sepak bola asal Inggris ini menyarankan De Jong untuk mengugat Barcelona ke meja hijau. Neville yakin kalau tindakan De Jong tersebut banyak mendapatkan dukungan. Menurut Neville, tindakan Barcelona itu nggak bermoral karena nggak membayarkan hak pemain yang terikat kontrak. Aaron Ramsey baru saja mengakhiri kontrak dari Juventus. Walaupun kontrak Ramsey berakhir di tahun depan, namun Bianconeri memutus kontrak Ramsey 1 tahun lebih awal. Alasan Juventus mendepak Ramsey karena gelandang asal Wales ini nggak masuk ke dalam rencana Massimiliano Allegri. Sebelumnya di musim lalu Ramsey sempat dipinjamkan ke Rangers. Ramsey menjadi pemain bebas transfer di mana klub lain bisa merekrutnya secara gratis. Sejauh ini Ramsey dirumorkan akan melanjutkan karir di Inggris maupun Amerika Serikat. Paris Saint-Germain mengkonfirmasi kalau mereka berhasil merekrut Nordi Mukiele. Mereka memboyong Mukiele dari RB Leipzig dengan biaya sebesar 16 juta euro plus bonus.
Dalam kesepakatannya, Mukiele akan membela skuad Parisian sampai musim panas tahun 2027. Mukiele sendiri datang sebagai rekrutan ketiga PSG di musim panas ini. Sebelumnya mereka sudah mendatangkan Vitinha dari FC Porto dan juga meminjam Hugo Ekitike dari Stade de Reims. Selain itu mereka juga mempermanenkan Nuno Mendes harga 38 juta euro. Nama Frenkie de Jong sering dikaitkan akan bergabung ke Manchester United. Skuad Setan Merah sebelumnya sudah mengajukan tawaran kepada sang pemain. Tetapi sayang tawaran itu ditolak karena de Jong enggan merapat ke Old Trafford. Bahkan jika Setan Merah bersedia membayar hutang Barcelona, de Jong tetap ogah bermain di sana. Alasannya karena gelandang asal Belanda ini nggak ingin bermain di Europa League di musim depan. Chelsea dikabarkan mundur dalam perburuan Jules Koundé karena tinggi badan. Kita jauh ke Jerman, ada Bayern Munchen yang resmi memperkenalkan Mathys Tel sebagai pengganti Lewandowski. Chelsea sempat menjadi klub terdepan dalam perburuan bek tengah Sevilla yakni Jules Koundé. Saat itu skuad The Blues pun sudah menyetujui kesepakatan dengan biaya sebesar 65 juta euro. Akan tetapi Chelsea nggak kunjung menyodorkan tawaran resmi kepada Sevilla. Pada akhirnya Sevilla membuka negosiasi dengan klub lainnya termasuk Barcelona. Kabarnya Chelsea mundur karena nggak yakin dengan tinggi badan Koundé yang mencatatkan 178 cm. Akan tetapi banyak netizen yang menyebut kalau itu cuma alasan. Cristiano Ronaldo dikabarkan telah mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di Portugal, tepatnya di kota Lisbon. Menariknya, Ronaldo melakukan hal tersebut di tengah isu dirinya bakal hengkang. Jorge Mendes selaku agen Ronaldo memang menawarkan kliennya ke sejumlah klub Eropa. Namun beberapa klub justru menolak dan enggan merekrut sang mega bintang. Menariknya, Sporting Lisbon terang-terangan tertarik merekrut Ronaldo. Masih belum diketahui pasti alasan Ronaldo mendaftarkan anaknya untuk sekolah di sana. Bayern Munchen resmi datangkan Mathys Tel dari Rennes seharga 28,5 juta euro plus bonus. Dalam kontraknya, striker asal Prancis ini akan membela skuad The Rotten sampai musim panas tahun 2027. Dalam sesi perkenalan, klub mengunggah foto Mathys Tel yang berseragam Bayern Munchen. Wonderkid berusia 17 tahun ini pun dipercaya memakai nomor punggung 39. Mathys Tel diproyeksikan sebagai pengganti Robert Lewandowski yang hijrah ke Barcelona. Sementara itu, Mathys Tel kemarin sudah mendarat di kota Bayern untuk menjalani tes medis. Next, Robert Lewandowski dikabarkan sudah melupakan tragedi pembantaian 8-2. Bertolak ke sepak bola tanah air, ada Lechia Gdansk yang memutus kontrak Witan Sulaiman. Kedatangan Robert Lewandowski ke Barcelona mengingatkan kembali akan tragedi pembantaian 8-2. Hal ini pun membuat Lewandowski turut berkomentar. Dalam wawancaranya bersama media sport, Lewandowski bilang kalau dirinya nggak pernah membicarakan hal tersebut. Dia meminta para fans untuk nggak mengungkit kejadian kelam itu. Menutup wawancaranya, Lewandowski ingin menciptakan sejarah baru bersama Blaugrana. Dia nggak terjebak dengan masa lalu dan ingin menatap masa depan. Napoli langsung gerak cepat untuk mencari pengganti Kalidou Koulibaly yang sudah resmi pindah ke Chelsea. Napoli pun menargetkan bek tengah Fenerbahce yakni Kim Min-jae. Kini Napoli sudah mendaratkan Kim Min-jae dan akan segera melakukan tes medis. Akan tetapi tes medis ini baru bisa dilakukan setelah Napoli membayar klausul rilis sebesar 20 juta euro. Di sisi lain banyak yang mendoakan Kim Min-jae agar nggak mengalami perlakuan rasis. Sebab Italia masih punya dendam setelah disingkirkan Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Lewat situs resminya, Lechia Gdansk memutus kontrak bintang timnas Indonesia yakni Witan Sulaiman. Witan sendiri bergabung ke Lechia pada bulan September tahun lalu. Mirisnya lagi, Witan sempat menjalani masa peminjaman ke klub asal Slovakia yakni FK Senica. Saat itu Witan tampil mengesankan dengan torehan 4 gol dari 12 pertandingan. Walaupun tampil apik, FK Senica nggak mempermanenkan Witan karena sedang terlilit hutang. Mariano Diaz menolak hengkang dari Real Madrid meskipun sudah diminta pergi. Sedangkan masa depan Luis Suarez akhirnya terungkap di mana dia akan bergabung ke klub masa kecilnya yakni Nacional. Real Madrid masih belum tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk Mariano Diaz. Kabarnya klub sudah memberitahu kepada Diaz kalau dia sudah nggak tergabung ke dalam rencana skuad. Akan tetapi striker asal Republik Dominika tersebut menolak untuk hengkang dari Santiago Bernabeu.
Sementara itu, kontrak Mariano Diaz masih tersisa sampai musim panas tahun depan. Artinya klub harus melepas Mariano Diaz di musim ini seandainya enggan melepasnya secara gratis. Kabarnya Mariano Diaz diminati oleh Real Valladolid, Cadiz, dan juga Fenerbahce. Bayern Munchen merayakan keberhasilan Sadio Mane dalam merebut penghargaan CIF Player of the Year. Dalam perayaannya, klub juga membawa sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut dihias dengan logo Bayern Munchen dan ucapan selamat kepada Mane. Selain itu, perayaan tersebut juga mendapat apresiasi dari para pemain skuad di Rotten. Salah satu petinggi klub juga memberi petuah kepada Mane. Dia menyebut kalau Mane harus bangga dengan dirinya karena bisa meraih penghargaan tersebut sebanyak 2 kali. Masa depan Luis Suarez jadi pertanyaan setelah berpisah dari Atletico Madrid. Banyak yang menduga kalau Suarez akan berpindah ke Los Angeles FC dan menyusul Gareth Bale serta Giorgio Chiellini. Akan tetapi Suarez mengkonfirmasi kalau dia akan bergabung dengan klub pertamanya di Uruguay yakni Nacional. Suarez pun sudah menandatangani perjanjian prakontrak di sana. Sementara itu, kabar ini mendapat sambutan meriah dari para fans Nacional. Beberapa hari lalu 20.000 fans Nacional juga memakai topeng Suarez untuk merayakannya. Berita selanjutnya guys, ada AS Roma yang resmi memperkenalkan Paulo Dybala dengan acara megah dan meriah. Sementara timnas wanita Indonesia takluk atas Vietnam dengan skor 2-1 di laga Piala AFF Wanita 2022. AS Roma memperkenalkan striker barunya yakni Paulo Dybala dengan sangat meriah. Mereka mengenalkan Dybala di salah satu bangunan paling ikonik di Roma yakni Palazzo della Civita Italiana. Momen tersebut dihadiri oleh sekitar 8.000 pendukung skuad Serigala Ibu Kota. Selain itu terdapat sekitar 50.000 penonton yang menyaksikannya secara langsung di YouTube. Para fans pun menyanyikan chants AS Roma yang sering mereka nyanyikan di Stadion Olimpico. Melihat sambutan luar biasa tersebut, Dybala pun menyampaikan banyak terima kasih. Timnas Indonesia wanita harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga lanjutan Piala AFF Wanita U18 2022. Pada laga tersebut, skuad Garuda Pertiwi takluk dengan skor tipis 2-1. Timnas Indonesia sejatinya unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Awi di menit ke-38. Sayang di tambahan waktu babak pertama mereka kebobolan lewat gol yang dicetak oleh Cuyen. Di babak kedua, tepatnya menit ke-73, Vietnam Women berbalik unggul lewat Nguyen Nu Quinn. Berikutnya, skuad Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand di laga pamungkasnya. Timnas Inggris wanita menjalani babak semifinal Piala Euro 2022 menghadapi Swedia. Bertanding di Stadion Bramall Lane Sheffield, skuad The Three Lions putri unggul dengan 4 gol tanpa balas. Timnas Inggris wanita membuka keunggulan pada menit ke-34 melalui gol Batmat. Sementara 3 gol lainnya dicetak oleh Lucy Bronze, Alicia Russo, dan Fran Kirby. Gol Batmat tersebut menggenapkan catatannya menjadi 6 gol dalam 6 laga. Sementara itu, timnas Inggris wanita akan menghadapi pemenang dari laga semifinal antara Jerman dan Prancis. Ajax Amsterdam berhasil mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 3-1. Kita jauh ke Liga Singapura guys, di mana terjadi kerusuhan di laga antara Tampines Rovers melawan Lion City. Ajax Amsterdam melanjutkan laga pramusim mereka melawan Shakhtar Donetsk. Bertanding di Amsterdam Arena, skuad The Jordan berhasil unggul dengan skor 3-1. Ajax sebenarnya tertinggal lebih dulu lewat gol Mykhailo Mudryk pada menit ke-33. Akan tetapi mereka berhasil comeback lewat gol Dusan Tadic, Steven Berghuis, dan Muhammad Kudus. Sementara itu, Mykhailo Mudryk yang dijuluki sebagai Neymarnya Ukraina mencetak gol dengan keren. Saat itu Mudryk melakukan aksi soloran dari tengah lapangan dengan mengecoh 2 bek Ajax. Timnas Kolombia wanita melangsungkan laga semifinal Copa America Femenina melawan Argentina. Bertanding di Estadio Alfonso Lopez, timnas Kolombia unggul tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Linda Lizeth pada menit ke-63. Sementara Argentina semakin sulit mengejar setelah Gabriela Chavez mendapat kartu merah ke menit 73. Hasilnya timnas Kolombia wanita lolos ke babak final dan menunggu pemenang dari Brasil dan Paraguay. Sementara itu, kemenangan ini membuat Kolombia mengunci tiket ke Piala Dunia tahun depan. Liga Singapura yang mempertemukan Tampines Rovers dan Lion City Sailors berlangsung ricuh. Dalam video yang beredar, keributan mulai pecah pada menit ke-88 pertandingan.
Kericuan yang terjadi di dekat bench Tampines tersebut membuat ofisial dan pemain cadangan ikut tersulut emosi. Kericuan ini juga melibatkan asisten pelatih Tampines yakni Mustafik Fahrudin. Mendapat tandukan dari pelatih Lion City yakni Kim Do-hun. Seakan gak terima, Fahrudin pun membalasnya dengan mencekik leher Kim. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Muhammad Abu Bakar, katanya semoga Cristiano Ronaldo bertahan. Ya guys, semoga bertahan ya, apalagi setelah ditolak beberapa klub top Eropa nih. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.